Sejak tahun 2010, PSSI mulai melakukan program naturalisasi. Beberapa nama akhirnya berhasil diproses dan menjadi warga negara Indonesia. Namun sayangnya, ada beberapa pemain yang dianggap gagal saat membela timnas. Kegagalan itulah yang membuat Indonesia mulai berpikir, apakah melanjutkan program tersebut atau tidak. Karena pada kenyataannya, program naturalisasi nggak berefek apa-apa untuk perkembangan timnas. Justru sebaliknya, karena kadangkala program itu berakhir buruk untuk timnas Indonesia. Seperti yang pernah ditunjukkan deretan pemain naturalisasi berikut ini, sebelum semuanya berubah di era Sinteyong. Dan untuk itu, inilah deretan pemain naturalisasi yang gagal bersinar bersama Indonesia. Ya, menjelang digelarnya Piala AFF tahun 2010, PSSI telah berhasil mengamankan Christian Gonzalez sebagai pemain pertama yang dinaturalisasi. Penyerang asal Uruguay itu diharapkan mampu menjadi solusi di lini depan timnas. Langkah PSSI itu terbukti tepat, karena saat bermain di ajang Piala AFF, Gonzalez benar-benar menunjukkan sisi predatornya sebagai penyerang. Hasilnya, 3 gol mampu disarankan oleh mantan pemain PSM tersebut. Tapi sayangnya kegemilangan Gonzalez tetap gagal membuat Indonesia menjadi juara. Karena di babak final mereka dikalahkan oleh Malaysia dengan agregat 2-4. Dan dapat rampas oleh Nur Syahrul dan Talha mencari ruang Nur Syahrul. Dan pada kali ini cantik Safi Saleh. Masuk Nur Syahrul. Dan peluang sekarang untuk Malaysia 2-0. Cantik jaringan yang dilakukan. Dia memberikan kepada Mahalin Jusali. Hantar ke depan Masali. Sangat cantik lakukan oleh Safi Saleh. Tantukan open. Diberikan kepada Safi Saleh. Peluang untuk Malaysia dan Safi Saleh. Gol di tempat lawan. Safi Saleh. Pertama piala. Peluang untuk Indonesia masih ditangkap. Akhirnya berjaya disumpat di situ oleh Nasuha. Perhatikan dan cuba masuk dalam kawasan penalti sekarang melepaskan sepakan gol. Malaysia masih mempunyai. Melihat kegemilangan Gonzalez, PSSI langsung kecanduan untuk kembali melakukan naturalisasi. Bahkan di naturalisasi selanjutnya, mereka banyak mengundang pemain untuk dijadikan sebagai warga negara Indonesia. Bedanya, pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI kali ini berasal dari luar negeri dan kebanyakan masih bermain di liga luar. Hasil dari naturalisasi kali ini juga berbeda, karena pemain yang dinaturalisasi malah menunjukkan performa yang jauh dari harapan. Di antara pemain-pemain yang dimaksud adalah sebagai berikut. Johnny Van Beukering. Entah apa yang ada di pikiran PSSI kala itu saat menaturalisasi Johnny Van Beukering. Ya, pemain kelahiran Belanda tersebut gagal total saat membela timnas Indonesia, terutama di ajang Piala AFF tahun 2012. Pada turnamen tersebut, ia mampu memberikan 1 assist. Tapi itu adalah kontribusi satu-satunya yang mampu dia berikan untuk Indonesia. Selepas itu, Van Beukering tak ada kabar dan hilang di telan bumi. Postur tubuh yang gempal disinyalir menjadi hambatan Van Beukering saat membela Indonesia. Toni Kusel. Pemain gak jelas lagi yang dinaturalisasi PSSI adalah Toni Kusel. Ya, Kusel adalah gelandang yang dulunya pernah membela Indonesia di ajang Piala AFF tahun 2012. Sama halnya dengan Van Beukering, Kusel juga gagal bersinar bersama Indonesia. Kegagalan itulah yang membuat karir Kusel menjadi tidak jelas dan langsung menghilang. Karena usai membela Indonesia, dirinya langsung kembali ke Belanda. Kini namanya menjadi salah satu kegagalan PSSI dalam menaturalisasi pemain. Sergio Van Dijk. Selanjutnya ada nama Sergio Van Dijk. Ya, sebelum menjadi WNI, Sergio adalah salah satu predator paling menakutkan di Liga Australia. Maka tak heran kemampuannya itu langsung membuat PSSI kepincut dan naturalisasinya.
Tapi sayangnya saat membela timnas, performa dari Sergio menurun. Hal itu terbukti karena dirinya hanya mampu mencetak 1 gol dari 6 penampilannya bersama skuad Garuda. Sejatinya masih ada banyak lagi pemain-pemain naturalisasi yang gagal. Kegagalan itulah yang akhirnya berefek kepada prestasi timnas. Ya, pada periode tersebut Indonesia mengalami mimpi buruk sebagai sebuah tim sepak bola. Selain gagal berbicara banyak di Piala AFF, mereka juga gagal lolos ke Piala Asia. Puncak dari kegagalan itu adalah saat Indonesia mendapatkan hukuman dari FIFA, sebuah hukuman yang langsung menjadi titik terendah prestasi dari timnas Indonesia. Mulai berubah di era Sinteyong. Setelah lama tidak melakukan metode naturalisasi, Indonesia akhirnya kembali melakukannya di era Sinteyong. Namun, Sinteyong belajar dari kegagalan-kegagalan yang sebelumnya dialami oleh Indonesia. Sehingga saat dirinya menjabat, ia lebih selektif dalam pemilihan pemain. Tak hanya itu, Sinteyong juga memastikan jika pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Indonesia. Hasilnya pun cukup baik saat pemain itu terus menjadi langganan dari skuad Garuda. Mengutamakan pemain muda. Selain selektif, Sinteyong juga mengutamakan pemain muda untuk dinaturalisasi. Ya, hal itu dapat dicontohkan dengan pemain-pemain yang sudah menjadi WNI, seperti Alkan Beget, Ivan Jadar, hingga Rafael Struijk. Ya, pemain-pemain tersebut masih berusia di bawah 23 tahun, sehingga perkembangan mereka masih panjang. Selain itu, dengan usia mereka yang masih muda, bisa dimanfaatkan oleh timnas dalam beberapa kelompok umur, entah senior maupun U23. Pada Rafael Struijk, umpan lagi pada Asnawi. Tadi kita lihat, oh Rafael Struijk, umpan dari Marcelo Fernandes. Struijk di kotak penalti. Rafael Struijk shooting. Oh Tuhan, gagal tadi shootingnya. Prestasi perlahan mulai terlihat. Berkat kepintaran Sinteyong dan kolaborasinya dengan PSSI, perlahan timnas Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Itu terbukti saat mereka berhasil lolos ke Piala Asia tahun 2024. Padahal prestasi seperti itu selalu gagal didapatkan oleh Indonesia, karena terakhir mereka bermain di Piala Asia itu terjadi pada tahun 2007. Itu pun sebagai tuan rumah yang secara otomatis lolos ke babak putaran final. Jadi itulah kisah PSSI yang pernah hilaf dalam melakukan naturalisasi pemain. Beruntung program itu mulai diubah oleh Sinteyong demi membuat timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi.